Jadi artinya beribadah itu jangan hendak minta lihat orang, jangan hendak minta dengar orang. Sebabnya Allah sudah tahu aja. Allah sudah tahu. Dan yang membalas itu kena Allah. Kita ini sembahyang, yang memberi pahala itu Allah. Dan Allah sudah tahu. Apalagi mencari yang lain tahu. Yang lain tuh kalau tahu juga kada bisa membalas apa-apa juga. 1000 orang tahu kita beribadah. Apa yang mereka berikan lawan kita? Bisakah mereka memberi pahala? Bisakah mereka menyelamatkan kita di akhirat? Kada bisa. Nah, jadi Allah menegaskan, Allah cukup sudah menyaksikan apa yang kalian kerjakan itu. Dari Asmaul Husna ialah Asy-Syahid. Asy-Syahid huwal hadir alladzi la yaghibu anhu ma'lumun wala mar'iyun wala masmu'un wala yahtaju bihi ila ta'rif. Asy-Syahid artinya ialah yang hadir, yang hadir, yang tidak hilang daripada dia sesuatu yang diketahui, dilihat, didengar. Bahasa kitanya asy-syahid adalah yang menyaksikan. Yang menyaksikan. Orang yang jadi saksi itu pasti hadir. Kada mau jadi saksi mun kada hadir. Dan yang jadi saksi itu mesti melihat, mesti mendengar, mesti mengetahui. Nah, jadi asy-syahid diartikan ke bahasa kita adalah yang maha menyaksikan. Asy-syahid mazkurun fil Qur'anil Karim fi ayatin katsirah. Asy-syahid ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an pada ayat-ayat yang banyak. Minha setengahnya wallahu syahidun ala ma ta'malun. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Artinya, dan Allah menyaksikan apa-apa yang kalian lakukan. Allah menyaksikan atas apa-apa yang kalian kerjakan. Berarti Allah hadir. Kita melakukan apapun, baik melakukan satu ketaatan, melakukan kemaksiatan, Allah menyaksikan. Berarti Allah hadir, melihat, mendengar dan mengetahui. Wa minha, dan setengahnya lagi ada ayat Al-Qur'an, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup dengan Tuhan engkau bahwa Dia atas tiap-tiap sesuatu itu menyaksikan? Apakah kada cukup kalau Allah yang menyaksikan? Apakah mesti harus orang lain yang ikut menyaksikan? Apakah tidak cukup Allah maha menyaksikan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat? Mestinya kita cukup Allah yang menyaksikan, yang lain kada tahu, kada jadi soal. Kita beribadah, cukup Allah yang menyaksikan. Orang lain tahukah, kadakah kita beribadah?
Orang lain melihatkah kita beribadah? Kadakah? Kada perlu. Soalnya Allah sudah menyaksikan. Allah sudah menyaksikan. Kalau Allah sudah menyaksikan, buat apa yang lain perlu? Ditegaskan oleh Allah, awalam yakfi bi rabbik annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi artinya beribadah itu jangan hendak minta lihat orang, jangan hendak minta dengar orang. Sebabnya Allah sudah tahu aja. Allah sudah tahu. Dan yang membalas itu kena Allah. Kita ini sembahyang, yang memberi pahala itu Allah. Dan Allah sudah tahu. Apalagi mencari yang lain tahu. Yang lain tuh kalau tahu juga kada bisa membalas apa-apa juga. 1000 orang tahu kita beribadah. Apa yang mereka berikan lawan kita? Bisakah mereka memberi pahala? Bisakah mereka menyelamatkan kita di akhirat? Kada bisa. Nah, jadi Allah menegaskan, Allah cukup sudah menyaksikan apa yang kalian kerjakan itu. Wa minha, dan setengahnya ayat lagi menjelaskan ahsahullah wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ahsahullah, Allah menghitung apa yang kita perbuat. Mereka lupa. Apa yang kita kerjakan di dunia ini kita lupa. Tapi Allah jadi saksinya. Allah menghitungnya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah atas tiap-tiap sesuatu itu menyaksikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah keterangan penjelasan tentang nama Allah Asy-Syahid ini. Al-mu'min bismillah asy-syahid ayyata'addaba ma'allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah percaya, meyakini bahwa Allah itu menyaksikan apa yang kita perbuat. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu hadir di saat kita melakukan apapun, maka dia mesti beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bertata kerama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah yakin, aku di kamar Allah hadir, aku di ruang sini Allah hadir, aku di tempat ini Allah menyaksikan. Nah, kalau itu jadi keyakinan dalam hati kita, kita kada sembarang bertingkah laku, kada sembarang. Kenapa? Karena kita yakin bahwa aku ini dilihat Allah, aku ini dihadiri oleh Allah. Nah, dari keyakinan bahwa Allah itu hadir dimanapun kita berada, timbullah di situ adab tata kerama kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, kita dengan atasan ada tata kerama. Kita dengan raja kada sembarang duduk di hadapan raja, ada duduk aturannya. Kita di hadapan raja kada sembarang makan, ada tata cara makan di hadapan raja. Nah, orang yang sudah yakin bahwa Allah itu hadir menyaksikan, maka akan timbullah satu perilaku yang terpuji daripada orang itu. Mata semuaan, perkataannya, perbuatannya, semuaan teratur. Karena yang hadir di hadapannya ini adalah Asy-Syahid Allah subhanahu wa ta'ala. Al-adabu ma'allahi ta'ala, adab-adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa garang maksudnya beradab lawan Tuhan? Adab itu bahasa agama,
bahasa Arab adab. Kalau diartikan adab itu isti'malu ma yuhmad min qaulin wa fi'lin. Isti'malu ma yuhmad, menggunakan sesuatu yang terpuji, perkataan, perbuatan, tingkah laku. Nah, itu artinya adab. Kalau kita di hadapan orang tua kita menggunakan tutur kata, tingkah laku yang terpuji, namanya kita beradab dengan orang tua kita. Nah, jadi adab ini lebih daripada akhlak. Kalau akhlak itu bisa akhlak baik, bisa akhlak buruk. Akhlak itu budi pekerti, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau adab itu pasti baik. Pasti baik kalau adab itu. Nah, al-adabu ma'allahi ta'ala, adab kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ikhlasul ibadah lillahi ta'ala. Ikhlas ibadah. Sebab Allah tahu kita beribadah ini karena apa, Tuhan tahu. Tuhan menyaksikan. Beribadah, sembahyang, puasa, berzakat, haji, umrah, baca Quran itu ibadah. Nah, Allah tahu apa tujuan kita baca Quran, apa tujuan kita baca salawat, apa tujuan kita sembahyang duha. Allah tahu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu mengetahui ibadah kita ini, kita mesti ikhlas karena Allah. Bertata kerama lawan Allah. Kita beribadah, baca Quran, tapi tujuan hati kita bukan karena Allah, karena hendak disambat orang kari. Nah, ini kada beadab lawan Tuhan. Di hadapan Tuhan kayak itulah hati. Nang dibaca ayat Allah, nang dibaca ini kitab Allah, tapi yang dimaksud bukan Allah. Itu kada beadab lawan Allah. Lain yang dikerjakan ini kada ibadah. Yang dikerjakan ini kada ibadah. Yang kita harapkan bukan dari Allah, kada jadi soal. Misalnya nang kada ibadah, orang memanjangkan si singut. Noh, si singut memanting. Supaya apa? Supaya orang menghormati aku. Itu kan jadi masalah. Kenapa singut panjang itu kada ibadah? Singut panjang itu kada disuruh. Nah, yang ikhlas ini urusannya ibadah. Urusannya ibadah. Ini aku hari ini turun harus makan kopiah palong. Kenapa? Supaya orang takutan lawan aku. Ada masalah. Kopiah palong itu kada ibadah. Tapi kalau aku memakai imamah, aku memakai bulang belilit kepala supaya dihormati orang, nah ini ria. Karena bulang itu adalah bagian dari ibadah. Nah, jadi kalau kita percaya Allah itu menyaksikan, kita mesti beradab lawan Allah. Satu, ikhlasul ibadah lillah ta'ala. Mengikhlaskan ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adab beserta Allah itu mubadaratul imtisalil awamir wajtinabi nawahi. Segera menjunjung perintahnya, segera menjauhi larangannya. Sebab nang menyuruhnya orangnya hadir nih, yang belambat. Yang menyuruhnya orangnya ada di hadir, orangnya menyaksikan. Dia menyuruh kita dan dia menyaksikan. Disuruhnya tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang beriman, tobatlah kamu kepada Allah, tobat nasuha. Jangan dilambat-lambatkan tobat itu.
Kita di hadapan raja misalnya, ujar raja, ambilkan pang cangkir tuh. Ya kita kain lagi nisuk aja, badap lawan raja itu. Nah kalau kita badap lawan raja, ya raja ambilkan pang cangkir, lakas kita mau ambilkan. Nah itu orang badap lawan raja. Nah orang badap lawan Allah, lakas disuruh Allah. Lakas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubatlah kepada Allah. Itu contohnya. Larangan Allah, wazaru ma baqiya minar riba. Ya Tuhan baampih dah riba itu kada bagus. Nah, wazaru ma baqiya minar riba. Ya Tuhan ampih, jangan lagi riba. Yang menyuruh ini ada orangnya nih. Yang menyuruh ini melihat lawan kita, menyaksikan lawan kita hadir. Jasidin sudah ampih ya riba itu. Nah kasih ya lagi ampih. Jangan kaina-kaina lagi, jangan isuk-isuknya lagi. Nah, contohnya kalau kita di hadapan raja, kita memakai pakaian yang kada bagus di hadapan raja, ujar raja ganti pang pakaian tuh orang ketujuh melihat itu. Lakas kita ganti pakaian itu. Nah, kalau kita beradab dengan raja. Nah, yang kedua, adab bersama Allah itu lakasi, segerakan apa yang disuruh oleh Allah. Duitnya ada, awaknya sihat, Allah nyuruh naik haji, lakasi naik haji. Duitnya ada, awaknya sihat, jalannya ke sana aman, kada ada bahaya apa. Apabila lagi naik haji, lakasi. Nah itu orang beradab lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hifzul jawarih. Adab lawan Allah itu menjaga anggota. Menjaga anggota. Mata kada sembarangan kasana kemari. Batis, tangan, nah semuaan dijaga. Kenapa? Karena kita ini disaksikan. Kita sedang disaksikan oleh yang maha menyaksikan. Yang hendak macam-macam. Jadi hifzul jawarih. Menjaga anggota tubuh. Jangan sampai anggota tubuh kita ini melakukan hal-hal yang kada dikatujui oleh yang maha menyaksikan itu. Nah 3 macam sudah adab. Makanya jangan berhunjur menghadap kiblat jar, kada bagus. Nah itu bagian dari adab. Artinya menghadap rumah Allah aja, jangan berhunjur, kada bagus. Apalagi menghadap Allahnya. Nah adab. Tengah orang banyak yang berhunjur, baguslah kita, kada bagus. Yang keempat, adab juga kepada Allah, an-nasihatu li khalqillah. Bermaksud baik terhadap makhluk Allah. Nah ini adab. Ini semua ini ulahan Allah. Ulahan Allah. Bila kada percaya itu kita kada beriman. Manusia nang kayak apa semuaan ini itu ulahan Allah. Jangan hendak kita bermaksud nang kada baik kepada ulahan Allah ini. Kenapa? Kita memandang bahwa itu ulahan Allah. Apa yang kita lakukan kepada ulahan Allah itu sesuai petunjuk Allah. An-nasihah li khalqillah. Bermaksud baik kepada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hati kita kada ada sedikit pun kepingin bahwa makhluk Allah ini celaka. Dalam hati kita sedikit pun kada ada kepingin si Fulan bin Fulan ini bangkrut. Dalam hati kita sedikit pun kada ada kepingin agar Fulan bin Fulan itu susah.
Karena semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita kepingini apa? Kita kepingini makhluk Allah ini mendapat hidayah semua. Kita kepingin makhluk Allah ini mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kepingin makhluk Allah ini semuaan hidupnya makmur. Kepingin aja. Walaupun yang kita kepingin itu kadang mungkin kadang jadi masalah. Kita kepingin sidin itu sihat. Walaupun sidin itu kadang bakal sihat lagi sudah. Nah, kepinginnya kita itu ada nilai. Nah, ada orang sudah sakit parah, dikiau kada menghirani lagi, digatuk kada hira-hiran lagi. Parak bana sudah meninggal nih orang nih. Tapi hati kita kepingin sidin ini sihat. Hati kita ini kepingin sidin ini sembuh. Nah, itu bermaksud baik kepada makhluk Allah. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, sukunul qalbi bidhamanihi ta'ala. Adab beserta Allah Ta'ala itu adalah tentramnya hati dengan jaminan Allah. Hati ini tentram. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah. Namun kita tentram hati dijamin oleh si Fulan bin Fulan, jaminan Allah kita kadang merasa aman, maka paling itu berarti kita menganggap tahibat si Fulan ini daripada Allah. Ujar si Fulan ikam melaksanakan ini, laksanakan kamu kujamin hidup ikam. Lalu kita hakun, lalu kita mau menggawi ini, disuruhnya menggawi ini. Kenapa? Karena kita percaya lawan jaminannya tadi. Nah, lawan Allah pun percaya ada. Ujar Allah, mun ikam takwa kepadaku, hidup kada bakal susah, mati kada bakal susah. Percaya kada itu. Tentram kada hati kita dengan jaminan Allah. Kalau engkau sembahyang, kalau kau menyembah aku, berkhidmat kepadaku, aku jamin. Nah, jadi dalam melakukan ibadah itu kita melakukan sembahyang, kita melakukan baca Quran, menuntut ilmu, kita merasa aman dengan jaminan Allah, kada bakal susah, kada bakal rugi kalau kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Kada merasa rugi, kada bakal rugi. Dan jaminannya kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang nang ragu-ragu, nah ini kada beadab lawan Allah. Kada ada. Amun aku sembahyang usah kada bepayuan barang nih kena nih. Ditinggalakan toko. Mun aku tutup toko sembahyang bisa kesana kamari pembeli gini nukar. Ini orang kada percaya lawan jaminan Allah. Sembahyang tu disuruh oleh Allah. Setiap disuruh oleh Allah, Allah pasti menjamin kada bakal susah. Kada bakal susah. Nah, jadi hati kita tentram menjalankan perintah Allah karena percaya sudah dijamin oleh Allah. Nah, itu bagian dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, istis'arul khawf wal haya minallahi taala. Ada rasa takut kepada Allah itu. Ada rasa takut. Ada rasa malu kepada Allah. Makanya orang masuk ke dalam jamban itu ada pakaian. Kada mau belapas semuaan pakaian. Kenapa? Ada rasa malu. Nah, ini keimanan. Al-haya minal, malu kepada Allah. Amun orang kada merasakan bahwa Allah itu menyaksikan, amun orang kada merasakan bahwa Allah itu melihat, hadir, betul lanjang kada jadi masalahnya. Tapi orang nang beriman percaya bahwa inya dalam WC ini disaksikan oleh Allah, kada sembarangan. Nah, ini adab lawan Allah Ta'ala. Nah, yang ketujuh, husnuzan billah, baik sangka dengan Allah. Baik sangka lawan Allah. Arti baik sangka lawan Allah itu apapun yang diputuskan Tuhan kepada kita, kita yakin bahwa itu adalah baik. Itu adalah baik. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita yakin
bahwa maksud Allah itu adalah baik. Allah memberikan kita susah. Allah memberikan kita kesempitan. Husnuzan dengan Allah. Ini Allah berarti menghendaki aku ini banyak berzikir nih. Berarti Allah menghendaki aku banyak sembahyang nih. Berarti Allah menghendaki aku banyak istighfar nih. Karena selama ini aku dikirimnya kesulitan. Nah ini Allah menyuruh aku mendekat. Allah kirim aku musibah, Allah kirim aku musibah. Ini tujuan Allah kepada aku ini agar aku makin dekat dengannya. Nah itu husnuzan billah ngarannya. Artinya apapun yang dikirim Allah kepadanya, inya beranggapan bahwa itu adalah tujuan Tuhan agar aku ini baik. Agar aku ini baik. Aku dikirim Tuhan hari ini nikmat. Maksudnya Allah menghendaki aku ini bersyukur kepadanya. Allah mengirimkan hari ini aku bala. Tuhan menghendaki aku ini sabar hari ini. Nah, supaya dapat pahala syukur, dapat pahala sabar. Jadi semuaan apa yang datang, dia terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketujuh, yang kedelapan ar-ridha bi qada'illah. Ridha dengan yang diputuskan oleh Allah. Ridha. Kada ma'iyatirat, kada mengucapkan kenapa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya Allah hamba susah? Maka hamba sudah baca selawat, baca macam-macam, itu orang kada ridha. Dalam hati kita lintas, asa taat saja lawan Tuhan, kenapa susah terus hidup? Nah itu ngarannya kada ridha. Itu orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diputuskan oleh Allah itu kita dituntut untuk ridha. Jangan menyalahkan siapa jua pun. Dan kita mesti paham bahwa setiap Allah mengirimkan sesuatu kepada kita, itu ada yang dikehendaki oleh Allah dari kita. Keputusan Allah kepada kita ini hari-hari ini. Satu, kita hari ini ditentukan Allah untuk taat. Kita diputuskan Allah hari ini untuk taat. Nah, kita ridha. Ridha diputuskan Allah hari ini untuk taat. Dan kita diperintahkan untuk ingat bahwa itu taat yang diberikan kepada kita adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita hari ini diputuskan Allah untuk maksiat. Kita ridha. Kita ridha. Hari ini kita ditetapkan Allah untuk maksiat. Sehingga kita melakukan dosa. Nah keputusan Allah hari ini aku maksiat, aku terima, aku ridha. Dan diiringi dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kadang-kadang orang ada juga kesal maksiat tuh. Asal apa sudah menjaga diri tetap aja tegawi maksiat. Nah Allah memutuskan kita maksiat, kita terima. Tapi sikapi dengan ridha dan tobat kepada Allah. Karena setiap Allah memutuskan kita maksiat, Allah menghendaki ingin kita tobat kepadanya. Kan nama Allah tu ada At-Tawwab, Maha menerima tobat. Mungkin dari nang tobatnya, segenapa nama Allah ya Tawwab itu. Bila Allah mengirimkan kita keputusan untuk maksiat, kita ridha. Artinya Allah nyuruh kita untuk tobat. Jangan kita sesali, kenapa aku makan maksiat pulang hari ini? Jangan sesali. Terima itu dan tobat. Kenapa tuh disesali? Nah, yang ketiga kita dikirim nikmat. Diputuskan oleh Allah nikmat. Kita ridha dengan nikmat itu dan kita syukuri. Kita diputuskan hari ini dapat musibah, dapat bala. Kita ridha dan kita sabar menghadapi itu. Jadi ridha itu ada lanjutannya. Bukan hanya sampai ridha. Kita ridha taat. Lanjutannya ingat ini anugerah Allah. Kita ridha kita dijadikan maksiat. Agar kita tobat kepada Allah. Kita ridha dapat nikmat. Agar kita jadi orang syukur kepada Allah. Kita ridha dapat musibah. Agar jadi orang sabar. Nah
itu adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu menerima apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9, adab kepada Allah itu ada musyakwa li ghairillah, tiada mengadu kepada selain Allah. Nah, kada mengadu. Allah ini syahid, menyaksikan. Allah ini hadir. Buat apa kita mengadu ke orang lain? Jadi bila kita susah, kita dapat musibah, yang pertama kita laporkan itu kepada Allah. Kepada Allah. Selanjutnya kita tunggu petunjuk Allah kemana kita mencari sebab-sebab untuk menghilangkan kesusahan itu. Rasulullah di Taif dilempari batu, diusir, beliau mengadu kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau lemahnya kekuatanku ini. Akhirnya kadang mengadu kepada malaikat, kadang mengadu kepada pengawal, kepada sahabat. Tapi yang pertama dilaporkan oleh Rasulullah adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kali kita dapat nang kada nyaman, yang pertama kita lapori, ya Allah, hamba sakit ya Allah. Arti sudah lapor kepada Allah. Karena tunggu isyarat Allah kemana kita berubat, kemana Tuhan membukakan hati kita. Ya Allah, hamba susah, hamba kesulitan ini ya Allah. Allah dulu lapori. Karena tunggu kemana hati kita bergerak mencari sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita dapat musibah lupa lawan Allah, berdahulu lapor kepada makhluk Allah, itu menyinggung Allah. Nah, itu kadang menghargai Allah, kadang bertata kerama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ke-10, adab beserta Allah itu al-farah bi fadlillah bi khidmatillah. Kita gembira, senang hati bisa berbuat taat kepada Allah. Nah, kita sembahyang, kita senang hati dapat taufik bisa sembahyang ini. Kita bersedekah, kita senang hati dengan taufik Allah kita bisa bersedekah. Kita baca salawat, kita senang dengan taufik Allah kita baca salawat. Ini termasuk adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, amal ibadah yang sedikit tetapi disertai adab yang baik lebih disukai Allah daripada amalan yang banyak tapi tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baca satu surah Al-Quran tapi dengan tata kerama adab yang bagus di hadapan Allah hanya satu surah, lebih disukai Allah daripada sehatam Quran tapi berhunjur kada beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sesurah aja baca cuma bagus, duduknya bagus, hatinya bagus, tata keramanya bagus, satu surah dibacanya lebih Allah sukai daripada sehatam Quran tapi kada bertata kerama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.